Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, apakah Anda ingat satu lagu yang dulu terkenal? Kau begitu sempurna di mataku, kau begitu indah, kau membuat diriku selalu mengagumimu. Di setiap langkahku, ku kan selalu mengikuti dirimu. Dan seterusnya, kau begitu sempurna. Oh, saudara-saudari yang terkasih, sempurna. Kita diajak untuk semakin sempurna. Andra and the Backbone melihat bagaimana pribadi yang selalu melingkupinya adalah pribadi yang dianggap sempurna. Tanpamu ku tak akan bisa, denganmu ku pasti bisa. Aku selalu menggenggam tanganmu dan setiap langkahku selalu bersamamu. Kau adalah jantungku, kau adalah darahku. Kau begitu sempurna. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Dan sayangku, kau begitu sempurna. Lalu bagaimana kita diajak untuk hidup sempurna? Kali ini kita bersama renungan Injil harian. Oleh Yesus kita diajak sempurna. Jangan hidup kita hanya legalitas, hanya formalitas, hanya mengikuti aturan-aturan saja. Tetapi lebih dari itu, menjiwai aturan itu sendiri. Menangkap apa yang namanya docile obedient atau docile obedient atau semacam ketaatan yang lembut untuk mengikuti perintah-perintah Tuhan. Saudara-saudari, dikatakan Yesus dalam Injil hari ini, menurut hukum jangan berbuat zina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang melihat wanita dan mengingininya, dia berbuat zina. Kalau matamu menyesatkan kamu, cungkilah, karena lebih baik kamu mempunyai satu mata tapi masuk dalam kerajaan daripada dua mata tetapi menjatuhkan kamu. Saudara-saudari yang terkasih, tidak hanya perintah-perintah, tetapi di balik perintah itu perlu kita pahami yang kita harapkan supaya kita menjadi sempurna. Kita diajak menjadi sempurna seperti Bapa sempurna adanya. Walaupun berat, kita lemah, tetapi kita paling tidak mencoba untuk berlomba, untuk berlari terus dalam hidup kita, supaya nanti seakan-akan juara itu hanya 1, 2, 3. Di belakang itu sudah tidak ada juara. Seakan-akan kita menurut Santo Petrus itu adalah selalu ingin yang terbaik di mata Tuhan. Saya pernah merasakan jemu, bosen dari SMA yang serba bebas, SMA yang seenaknya sendiri. Waktu itu dari SMA De Brito ya, kedisiplinan dalam hal aturan-aturan legalitas itu tidak diberikan karena di sana tidak ada seragam, tidak ada aturan-aturan yang mengekang, tetapi diharapkan dengan kebebasan itu kita juga bebas hati untuk mengekspresikan diri, untuk mencari jati diri, untuk mencari karakter dan kelebihan-kelebihan kita secara maksimal, terekspos sehingga kita akhirnya bisa menemukan titik tengah. Kemudian masuk di seminari dengan aturan yang serba ketat, dengan segala sesuatu silensium, jalan harus hening, jam-jam tertentu tidak boleh rekreasi, tetapi harus bacaan rohani. Dan kemudian saya masuk di novisiat yang pendidikannya tentu semakin ketat. Pendidikannya bahkan tidak ada kata ngobrol sehari
ngobrol itu mungkin hanya sedikit waktu saja. Selain itu semua serba dengan ketenangan. Jalan pun di tegelnya itu ada garis putih, sehingga kita harus mengikuti garis itu untuk selalu merasakan bagaimana menjadikan suatu jalur di dalam hidup kita. Menjaga ketenangan, tidak tabrakan ketika di gang. Dalam kondisi seperti itu, saya merasa putus asa. Apakah manusia harus sempurna? Apakah saya harus sempurna? Apakah kita semua harus sempurna? Dan saya merasa waktu itu capek. Tidak harus saya sempurna. Tidak harus saya menjadi lebih baik. Lalu waktu itu saya memutuskan dengan pembimbing rohani saya, sudah saya selesai, saya mundur, saya orang kalah, saya tidak usah melanjutkan. Tetapi kemudian ketika saya diberikan bahan doa, coba kamu renungkan cinta Tuhan dalam hidupmu lewat orang-orang di sekitarmu. Saya kasih buku skrip 1, saya kasih ballpoint. Lalu saya mulai dalam permenungan saya, tidak usah serius-serius, sambil jalan melihat pemandangan di halaman itu. Lalu saya menulis di buku skrip cinta Tuhan yang pernah diberikan pada saya. Lalu saya menemukan satu skrip ini ternyata tidak cukup. Satu buku saya tulis tidak cukup. Lalu saya merasakan bagaimana mungkin saya akan meninggalkan Tuhan ketika saya merasakan cintanya melingkupi hidup saya sejak saya lahir sampai hidup pada waktu itu. Bagaimana mungkin saya tidak mau memperjuangkan semaksimal mungkin dalam kedekatan saya dengan Tuhan. Padahal di situ saya sudah dilimpahi seluruh kebanjiran kasih Tuhan itu. Lewat ibu saya, lewat bapak saya, lewat saudara-saudara saya, lewat orang-orang yang pernah merawat saya, lewat kebaikan-kebaikan banyak orang, entah dokter, entah guru, entah banyak lagi. Lalu saya merasa, Tuhan, logikanya orang yang sudah dipenuhi dengan cinta ini akan membalas cinta, paling tidak menjaga relasi dengan orang yang mencintainya dengan baik, dengan maksimal, dengan sempurna. Jangan hanya legalitas, aturan-aturan minimum yang diikuti, tetapi di balik aturan itu sangat memperkaya kita. Bukan ketakutan-ketakutan, tetapi semangat dicintai Tuhan, membuat kita menjadi bebas, anak-anak Allah yang penuh kemerdekaan untuk semakin dekat dan sempurna di hadapan Tuhan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.